cinta diri. Ini bagian dari tema-tema cinta sebenarnya. Dulu kita pernah membahas beberapa tema tentang cinta. Sekilas-sekilas disinggung juga tentang cinta diri ini. Tapi malam hari ini ayo kita perdalam. Karena saya tahu hari-hari ini, belakangan ini, banyak di antara kita yang gelisah, tidak puas, tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Mungkin karena ideal-ideal hidupnya yang tidak terpenuhi. Mungkin karena kekecewaan-kekecewaan terhadap target-target, rencana-rencana yang tidak jalan. Mungkin karena melihat yang lain betapa suksesnya, betapa hebatnya, sementara aku kok gini-gini saja. Itu muncul rasa tidak senang pada dirinya sendiri. Nah, malam hari ini ayo kita bahas sebentar tentang aspek self-love atau cinta diri ini. Karena betapapun diri kita ini kan ciptaan Allah, kebanggaan Allah. Semua manusia adalah kesayangan Allah. Masa kita sendiri tidak sayang pada diri kita? Nah, mari kita lihat filosofi-filosofi di balik self-love ini atau cinta diri ini. Cinta diri itu kemampuan. Jadi berarti ini sesuatu kebiasaan yang kita miliki untuk menerima diri kita, untuk puas terhadap diri kita, untuk bangga terhadap diri kita sendiri. Ini namanya cinta diri atau self-love. Jadi berarti 3 kemampuan yang dituntut dalam cinta diri itu. Mampu menerima diri sendiri, puas dengan diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ini enak kalau dijelaskan gini, tapi dalam hidup itu kan kita rasanya banyak yang ganjel. Kita itu sering memarahi diri kita sendiri. Kita itu sering kecewa dengan diri kita sendiri. Dan manifestasinya macam-macam. Orang itu kalau tidak puas dengan dirinya, itu ada kalanya yang baik, berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Ada kalanya dia ingin agar orang lain juga tidak baik dirinya. Jadi biar yang lain juga bodoh-bodoh jeleknya. Aku ini sudah jelek, biar yang lain juga jelek. Akhirnya banyak orang itu yang untuk menutupi kejelekan dirinya, ketidakpuasannya terhadap dirinya, dia banyak mencari kesalahan di sekelilingnya. Dia ingin menunjukkan bahwa orang lain juga banyak jeleknya, orang lain juga banyak tidak memuaskannya. Nah, semoga kita tidak masuk yang kedua ini ya. Kalau kita sadar bahwa ada banyak hal dari diri kita yang bisa ditingkatkan, semoga yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain dalam rangka menegaskan bahwa yang lain juga jelek kok, yang lain juga tidak baik-baik amat. Nah, hari ini banyak kita lihat kan, di medsos-medsos itu kita sibuk sekali ngomentari orang, mencari jelek-jeleknya orang. Itu ada kalanya untuk menutupi betapa kita ini juga tidak seideal yang kita inginkan. Dengan cara, yang lain juga jelek. Itu kan kayak kalau anak sekolah nilainya jatuh, terus untuk menutupi nilainya yang jelek, dia bilang, teman-teman juga jatuh semua kok. Tidak ada yang bagus, sekarang memang materinya sulit kok. Nah, ini cara orang menutupi betapa dia sebenarnya kecewa terhadap dirinya. Nah, maka malam hari ini kita belajar yuk gimana caranya kita bisa menerima diri kita apa adanya, puas terhadap diri kita, bangga terhadap diri kita. Inilah self-love, karena kesuksesan hidup kita nanti akan dimulai dari sini. Tidak mungkin jiwa, diri yang selalu kita kecewai, yang selalu kita tidak puasi, itu bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan. Ada satu peribahasa yang menurut saya indah, bahwa jatuh cinta kepada diri sendiri adalah
rahasia pertama dari kebahagiaan. Jadi sebelum kita jatuh cinta pada orang lain, yuk jatuh cinta dulu pada diri kita sendiri. Ini sebenarnya menarik kalau kita jelaskan ciri-ciri orang jatuh cinta, apa yang dilakukan orang yang jatuh cinta. Dulu kan kita jelaskan panjang lebar ini. Nah, berarti apa? Yang harus kita lakukan pada yang kita cintai, kalau itu yang kita cintai diri kita sendiri, yuk ayo kita lakukan pada diri kita sendiri. Dulu misalnya dijelaskan orang mencintai itu dasarnya knowledge, pengetahuan, kemudian respect, menghargai, kemudian care, peduli, kemudian responsible, tanggung jawab. Nah, ini kan kemarin kita pahami, ini kita lakukan untuk yang kita cintai. Kalau sekarang objek cinta itu diri kita sendiri, ya berarti ayo ini kita lakukan pada diri kita sendiri. Mari kita knowledge, mari kita pahami diri kita. Mari kita hargai diri kita. Mari kita peduli dengan kondisi diri kita. Mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Nah, itu ciri bahwa kita ini sedang mencintai diri. Ayo kita mulai ya latihan jatuh cinta yang pertama pada diri kita sendiri. Kuncinya nanti kita memperoleh kebahagiaan. Kalau dalam agama, ya kalau kita selalu tidak puas terhadap diri kita, terhadap hidup kita, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana hidup kita bisa bahagia? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan target-target, capaian-capaian dalam hidup?